Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya dan market sekarang merah ya teman-teman. Crypto bubble menunjukkan koin-koin pada merah semua ya. Dan kita akan belajar technical analysis ya. Yang pertama di sini kita uh, mempelajari uh, pullback ya, pullback untuk melihat structure market atau struktur market untuk bergeraknya uptrend atau downtrend. Jadi kita akan langsung aja dulu lihat di sini ya. Saya mencari koin yang top besar aja dulu ya, dari 1 sampai 10. Kita bisa lihat Bitcoin, Ethereum XRP, kemudian Solana BNB, dan kalian bisa lihat di sini ya. Saya akan pilih XRP aja. Oke, di sini XRP di sini. Oh ya, tadi saya trade di future ya, market bergerak tidak stabil dan dia down ya. Dan nggak salah ya, karena semua trade pasti ada gagal ya. Dan kita tetap main meme coin atau bagaimana ya? Tetap main meme coin teman-teman, tapi untuk saat ini kita akan fokus dulu technical analysis-nya ya. Technical analysis itu ada banyak ya, ada yang menggunakan teknik uh, price action ya, kemudian ada chart pattern, kemudian lain sebagainya. Tapi di sini teorinya itu ya, down top analisisnya kita harus pahami ya. Top down analisisnya kita harus tahu ya, market bergerak mau kemana ya. Jadi kita harus lihat uptrend dan downtrendnya. Oke, yang pertama di sini kita akan lihat XRP ya, dan mulai dari sini aja ya. Kita akan cari pullback ya. Pullback itu seperti ini teman-teman. Kalian tahu pullback itu market ketika turun. Nah, ini anggap aja yang garis ini yang saya buat ini adalah candle bearish, kemudian marketnya bullish, kemudian bearish lagi. Nah, ini disebut pullback ya. Pullback ya, pullback. Nah, oke. Karena kalian sudah tahu itu adalah pullback. Nanti kalau dia market lagi naik, ini sudah pullback. Ya, pullbacknya valid. Nah, ketika marketnya ini sudah sampai break ke bawah ya, kemudian ini break juga ke bawah ya, break support, ini break support, maka ini valid pullbacknya ya. Jadi kita pahami dulu itu. Oke, di sini kita langsung aja praktekkan langsung ya. Di sini kita dapat swing low ya, kemudian ini adalah pullback, kemudian ini pullback. Nah, pullback ini akan valid jika resistennya di break ya, dan marketnya break. Nah, kalian lihat break, jadi ini tren potensi naik ya. Kemudian kita lihat apakah ini termasuk pullback. Nah, pertanyaannya, apakah ini termasuk pullback? Ini adalah belum termasuk pullback ya teman-teman. Karena apa? Karena dia satu candle ya. Jadi ini adalah inside candle ya. Inside ya. Candlenya di dalam ya. Jadi candlenya itu memakan semua candle yang ada di sini nih. Nah, ini namanya inside ya. Kemudian kalau marketnya yang luar ya, misalnya ini anggap ya, ini candle 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 candle, dan ada candle besar di sini. Nah, ini namanya out ya. Kemudian ini kalau misalnya tadi itu ya kayak ini candlenya panjang banget, kemudian sini ada candle 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 candle. Nah, candle ini ngemakan semua. Nah, itu namanya, ini namanya candle inside ya, inside candle ya. Ini kata-kata boleh sekalian sebut terserah, yang penting ini adalah inside ya menurut saya ya. Oke, kemudian market artinya masih tren naik ya, dan ketika candle terakhir ya, ini masih inside ya, kanan nih satu candle. Oke, ada candle terakhir nih teman-teman. Nah, di bawah ini, nah ini ada low-nya, low candle-nya. Nah, ini dia di break ya, break ke bawah, maka ini sudah termasuk pullback ya. Market turun dan ini pullback ya, karena dia break high dari candle warna ungu ini ya, atau warna merah ya, kalau kalian di kalian mungkin merah ya. Nah, jadi market ini pullback pullback, dan pullback ini valid jika dia break ya, dan dia break
jadilah valid ya. Maka kita dapat strukturnya teman-teman. Jadi strukturnya seperti ini ya teman-teman. Kita tarik dari bawah atas, ulang-ulang ya teman-teman, dari bawah ke atas ke bawah. Nah oke, kita dapat di situ. Kemudian market turun nih. Nah ini pullback juga ya karena dia sudah ambil low-nya. Kemudian di sini dia terakhir candlenya dia ambil high-nya, maka ini pullback. Kemudian marketnya break ya, break dari pullback ini ya, maka ini jadi pullback yang valid. Nah jadi kita bisa tarik lagi teman-teman, turun naik. Nah ini sekarang pertanyaan saya ya, candlenya ini ya pullback ya, turun. Nah ini kita akan tunggu pullbacknya ya, kita akan ancang-ancang ketika dia breakout ya. Ada kalian pakai teknik, ada pakai teknik, terserah ya kalian. Pokoknya jangan sampai dia breakout di level pullback yang terakhir ini ya. Ini low-nya. Jadi kita punya potensi untuk entry buy ketika dia nge-break candle ya. Yang pertama di sini adalah jika market turun sampai kurang lebih masuk di area sini ya, saya pakai diskon premium aja ya. Nah market sudah masuk di area diskon. Nah ini ada potensi chance untuk market berbalik arah. Nah kita akan tunggu marketnya ya, marketnya itu atau candlenya itu ngebreak ya. Ini kita pakai patokan ya, dia kalau break ke atas yang high ini, maka potensi pullback akan terjadi ya, dan target pasti akan ke sini ya, tapi itu ada probabilitasnya teman-teman. Dan kalian lihat ini belum terjadi, ini masih bisa potensi turun, dan target kita adalah dia di area ini ya, yang saya garis ini atau marking ini. Di market potensi ke sini ya, atau ICRP potensi ke harga 2,1410 ya. Jadi kita menunggu aja konfirmasinya. Kalau dia break yang saya sebutkan tadi, atau dia area resisten ya, di breakout naik misalnya, atau dia buat candle lagi di sini, kemudian di candle terakhir ini dia di resisten candlenya itu, atau di high candlenya di break, maka ini ada potensi chance untuk market berubah arah ya, menjadi naik ya, karena dia pullback, strukturnya naik juga. Begitu teman-teman, jadinya simpel kan. Nah begitu teman-teman, kita akan lihat untuk XRP ini masih ada potensi chance untuk naik, tunggu dulu konfirmasinya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin ya, Bitcoin bagaimana teman-teman, kita pakai teknik yang tadi ya. Ini dari time frame H4. Oke, di sini kita lihat dulu ya teman-teman. Ini adalah pullback ya, dan ini pullback juga ya. Jadi ya begini ya teman-teman. Ini juga dapat lagi. Ini juga kecil ya teman-teman, tapi nggak masalah. Kemudian turun, naik ya, ini turun. Ini, nah ini gimana nih? Dia break kak? Ya tidak break teman-teman, masih ada potensi chance untuk strukturnya rapi ya. Oke, ini pullbacknya rapi banget ya, alert wave-nya rapi banget. Kemudian market naik ya di sini. Nah tunggu dulu. Oke, benar dah. Di sini pullback, naik lagi, sweep. Nah ini namanya pullbacknya ini bagaimana teman-teman? Kayak gini gimana ya teman-teman? Kalian pasti bingung ya. Nah kalau marketnya naik ya, ini kan naik ya teman-teman. Ini naik dari sini aja ya, anggap aja ya. Naik, kemudian dia turun. Setelah itu dia naik. Nah dia break low-nya, harusnya dia turun kan. Nah ada kecualian ya, ada pengecualian ya. Di sini dia liquidity grab ya, dia cuma ambil wick dari candle low pullback, itu tidak masalah ya. Jadi ini namanya liquidity grab ya. Ini ada potensi chance untuk
naik lagi ke atas lebih tinggi lagi ya. Jadi ini area jebakan. Yang penting dia tidak close candle di pullback low-nya ya, atau swing low yang dari, atau low candle yang ini ya, kalian lihat ya. Oke, lanjut. Jadi kalau sudah seperti ini, kita ambil dari mana? Jadi kita bisa ambil tarik dari atas ini, kemudian turun ke bawah. Nah, itu sudah pullback ya. Udah market naik. Nah, ini lihat, kemudian dia turun, kemudian dia naik ya. Dan terakhir ini belum ada di break, dan ini belum ada di break. Jadi ada potensi Chan market sudah potensi naik nih ya, karena dia ini, lihat teman-teman, ini kan sempat ada high-nya di break ya, tapi dia lanjut turun ya, lanjut turun. Nah, di sini apakah Chan untuk naik ya? Menurut saya sih ini ada Chan untuk naik ya untuk Bitcoin, karena dia sudah break area candle high-nya ini ya. Yang pertama sih yang di sini ya, tapi ya kenapa saya bilang ini agak potensi turun, yang pasti dia berada di area premium ya. Kalau sudah di area diskon seperti ini ada potensi Chan untuk naik ya. Jadi Bitcoin ada potensi Chan untuk naik ya teman-teman. Mana itu ya, di sini naik ya. Kalau dia break lagi beneran turun, nah jangan sampai dia break swing low ini. Nah, kalau dia break dan dia close candle, maka area potensi naiknya berubah dari turun teman-teman. Jadi market potensi turun ya. Jadi kayak begini. Jadi Bitcoin ada chance untuk turun. Jadi gitu sistematiknya ya. Kemudian karena di sini dia potensi turun, nanti kedepannya mungkin ya, kalau saya lihat di satu week atau satu day, ini marketnya masuk di area rally base rally ya, maka ini area base ya. Jadi untuk Bitcoin ada chance untuk turun, ada untuk skala daily ya, tapi skala tadi itu salah H4 ya, time frame ini H4 nih potensi naik ya, karena mengikuti strukturnya yang saya buat. Jadi kita dapat dua kemungkinan ya, untuk Bitcoin ini. Untuk H4 dia potensi itu naik, sedangkan di daily itu ada chance untuk dia bisa turun ya, karena kita lihat itu rally base rally ya, rally base rally dia akan mencari base nya ya, kemudian melanjutkan naiknya lagi ya. Jadi dia akan konsolidasi nanti ke depannya, tapi kita nggak tahu juga ya, hanya analisa. Ini namanya analisa teknikal, perlu juga fundamental ya, lihat berita juga apakah market kripto yang lain sebagainya itu sesuai dengan teknikal ya. Jadi technical analysis itu hanya untuk kita melihat pergerakan sebelumnya ya, pergerakan sebelumnya, yang artinya kita tahu market itu berulang ya, pergerakannya berulang, kita bisa mengikuti pergerakan yang sebelumnya. Nah, sedangkan fundamental itu memang dari pure dari fundamental itu adalah market, tangkap ya, Bitcoin itu fundamentalnya yang pertama itu dia itu seperti emas ya, emas digital yang orang bilang bisa bikin naik karena yang dia punya sistematis itu adalah teknologi dari blockchain yang ada halvingnya ya, yang jadi setiap halving dia akan motong reward setengah. Itu yang bikin harga supply sulit diambil ya, diperoleh, dan membuat harga Bitcoin menjadi naik. Sedangkan XRP fundamentalnya apa? Fundamentalnya adalah banyak negara yang sudah mulai menggunakan XRP sebagai untuk CDBC ya, itu salah satunya ya. Dan mungkin kedepannya kalau banyak yang digunakan, itu fundamentalnya salah satunya. Kalau koin-koin lain seperti meme coin, kayak Dogecoin, itu apa fundamentalnya? Dia sebenarnya meme ya, meme artinya ada komunitas. Yang kita sebut fundamental itu adalah dasarnya apa yang bikin dia kuat. Nah, kalau Dogecoin itu yang bikin dia
saya bilang fundamental kuatnya itu adalah dari komunitas. Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus pahami kalau mereka koin-koin ini bisa kita pakai technical analysis asalkan sesuai dengan pergerakannya. Misalnya market yang seperti ini, Bitcoin dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan, bahwa ranking 1 sampai 10 itu adalah kayak market di mana atau koin di mana bagus ya, saya bilang. Saya katakan itu bagus ya. Nah, barang-barang bagus ini kalau dia diskon bagaimana? Nah, kalau kita tahu market itu diskon itu bagaimana? Ya, pentingnya kita bisa mempelajari technical analysis untuk melihat apakah market itu sudah murah atau harganya di equilibrium atau dia premium atau harganya masih tinggi. Jadi kita sebaiknya membeli koin itu ketika market itu lagi murah atau diskon. Atau kalau cara yang lebih simpel itu adalah carilah koin-koin yang banyak yang dibahas dan komunitasnya lagi banyak yang dibahas, lagi berburu. Nah, itu yang bikin fundamentalnya kuat. Fundamental dalam segi komunitas ya. Dan itu jadi ya teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan besok untuk video selanjutnya ya teman-teman. Dan sekian dari video saya, dan jika ada salah kata terima kasih dan selamat malam teman-teman.